silakan. Oke, halo, selamat sore teman-teman. Jadi hari ini kita berbicara masalah CVUI ya. Bagaimana kita best practice, kita memahami basicnya CVUI, terus gimana kita bisa migrasi aplikasi kita ke CVUI perlahan demi perlahan. Terus sebenarnya konsep CVUI itu kan teman-teman tahu sendiri kan, bahasa pemrograman yang baru yang sama Apple dari tahun 2019, dari CVUI 1.0 sampai sekarang sudah CVUI 3 ya. Perkembangannya udah sangat cepat dan semakin banyak bug yang dibenerin juga, dan menurut saya itu semenjak iOS 14 itu sudah stabil sebenarnya dipakai untuk production dibandingkan iOS 13 seperti itu. Nah, CVUI itu kan itu kan declarative UI, jadi sangat-sangat berbeda sama imperatif yang punyanya UIKit. Jadi kalian teman-teman tuh, daripada kalian mikirin bagaimana cara membuat sesuatu, kalian cuma memberitahu saja apa yang kalian inginkan di CVUI seperti itu. Kemudian dia sistemnya membantu kita untuk membuat user interface itu lebih cepat. Jadi kita tidak perlu memikirkan terlalu pusing bagaimana kita membuat sebuah misalkan table view gitu kan. Kita harus men-set up banyak sekali stuff lah, maksudnya kita harus men-set up delegate, data source, kadang kita harus buat sebuah objek untuk di-share di mana-mana untuk data source table view, atau kadang juga manually, kadang-kadang kita juga buat masing-masing modul sendiri terpisah juga. Nah, kalau di CVUI kan kalian cuma cukup nyebutin list, kemudian dibanding sama sebuah model yang diinginkan, sangat gitu. Kemudian built-in animation itu juga sangat penting ya, aspek penting karena animasi dikasih free sama Apple buat kita. Jadi kita nggak perlu, ya kita masih bisa sih kasih trik-trik aneh-aneh, misalkan seperti match geometry effect, atau seperti modifier yang lain seperti misalkan mau pindahin offset atau segala macam, itu masih bisa. Cuman tanpa itu pun tetap dikasih animation yang free, gratis. Misalkan kalau kalian mau render sebuah state yang diganti dari salah satu sebuah cell dari dari table, dari list misalkan gitu. Nanti kan mereka kan kita dikasih free sama Apple gitu. Kemudian hot reload ini bagus untuk preview. Walaupun preview masih belum kadang-kadang nggak stabil, tapi itu sudah cukup membantu untuk untuk development kita. Jadi kalau kita ngoding, kita sambil lihat di preview, oh ini UI-nya kita seperti ini. Kita sudah cukup puas, mungkin baru kita mulai membuat sebuah bisnis logiknya seperti itu. Nah, CVUI sama UI itu kan ada side by side ya. Jadi ada website CVUI.com, itu dari Sarun, itu dia tinggal di Thailand. Saya kenal orangnya juga. Atau buka punyanya Federico, 5 Star, itu juga teman saya juga, dia juga di Thailand sekarang. Itu mereka mempunyai sebuah artikel yang digunakan untuk mengcompare elemen-elemen dari table view dan dari UIKit dan CVUI. Jadi kalian bisa tahu perbedaan antara misalkan di sini saya buka ini ya. Misalkan contoh ini di sini di CVUI.com ini ada UIV controller, bedanya apa CVUI view. Kemudian table view control list. Kemudian ada note-nya juga di sini. Sebentar. Note-nya, you can also use scroll view with lazy or lazy view stack. Jadi ada perbandingan elemen ya, side by side. Jadi kita bisa tahu. Kalau yang nggak ada seperti ini, otomatis itu limitasi dari CVUI yang harus kita buat sendiri menggunakan kalau nggak salah UI view representable. Jadi kalau nggak salah untuk membuat elemen kita sendiri, kemudian kita expose ke CVUI seperti itu. Nah, kemudian selain itu CVUI itu kan ada namanya ada banyak banget properti yang dikasih untuk kita ya. Jadi by default, jadi untuk life cycle-nya sendiri kita harus tahu kalau CVUI itu merender sesuatu itu melalui sebuah state change. Jadi kalau misalnya kita ada state-nya kita change, tapi ingat ya, hanya state yang teralokasi untuk sebuah elemen UI. Misalkan kalian punya state change tapi state-nya nggak dialokasi ke UI manapun, UI kalian tidak akan ke re-render. Jadi itu minimal state-nya kalian itu dialokasikan di salah satu UI elemen yang ada di CVUI view seperti itu. Itu minggu kemarin tuh ada artikel yang bagus dari punyanya kalau nggak salah Donny Walsh. Jadi itu ada artikel bagus kemarin tentang
ini ya, understanding how and when CVUI redraw views. Jadi ini artikel bagus untuk menjelaskan bagaimana si CVUI itu sebenarnya itu merender view behind the scene. Jadi bagaimana dia render view ini misalkan state, kemudian state-nya gimana, karena si Donny Walsh ini dia menganalisis berdasarkan instrumen. Karena di instrumen kan sekarang udah ada yang namanya CVUI. Untuk kalian untuk belajar mengetahui bagaimana manakah view yang aktif pas kita melakukan operasi, misalkan kita mengubah buah model, mana elemen yang saat itu tuh redraw. Jadi otomatis di sini ada gambaran dari instrumen. Nah, si Donny Walsh ini memberitahu informasi kita secara lengkap. Jadi berguna untuk kita teman-teman untuk tahu bagaimana life cycle dari CVUI itu sendiri. Kemudian ada banyak banget ya properti state object, observable object, binding, environment. Ini yang at least tuh kita tahu lah state itu apa. Misalnya state itu yang paling by default ya, yang paling standar untuk sebuah properti. Misalkan ada untuk binding sebuah data dari sebuah view itu sendiri. State object dan observable object itu hampir mirip, bedanya itu hanya di ownership, siapa yang punya kepemilikan si objek tersebut yang akan diobserve oleh CVUI view itu sendiri. Nah, kalau si observable object kita lebih mengobserve. Biasanya kita jangan menginstantiate view secara sebuah objek secara langsung ya di CVUI view dengan observable object, karena setiap kali life cycle-nya itu re-render, si objek itu akan membuat objek baru dan state kalian yang lama akan hilang. Makanya dari itu kan semenjak iOS 14, Apple membuat satu wrapper yang baru state object untuk menghandle masalah itu. Karena di iOS 13 kalian hanya bisa menggunakan observable object. Kemudian berikutnya ada binding. Itu binding kalau misalnya kita mengapain property dari parent ke children. Kemudian ada atau mungkin dari sebuah view ke sebuah elemen di sebuah model yang akan sinkronus satu sama lain, akan saling berkomunikasi satu sama lain secara langsung. Dan kemudian ada environment object, itu seperti kita mau environment object dan environment itu sama-sama digunakan kalau misalkan teman-teman mau meneruskan data yang tersedia di dalam sebuah objek ke children-nya. Dua-duanya itu punya fungsi yang sama, perbedaannya adalah kalau environment object, kalau objeknya nil, maka akan crash aplikasi kalian. Kalau environment nggak akan crash karena kalian sudah men-setup itu di pas kalian akan membuat sebuah environment seperti itu. Kemudian ada banyak sekali additional-nya, ada banyak sekali hal-hal lain yang kalian bisa belajar sendiri. Itu ada app storage, misalkan untuk user default, kemudian ada fetch request dari core data, kemudian ada preference key. Kalau misalnya kalian ingin membaca sebuah sizing dari children, karena kemudian ada geometry reader sama scroll view reader, kemudian ada view builder, ada juga group, ada empty view, ada library content builder dan macam-macam. Itu ada banyak banget yang kalian bisa pelajari dari CVUI, tapi ini bukan sesuatu yang wajib untuk awal-awal. Kalau kalian sebagai pemula, kalian yang penting bisa memahami yang ini dulu terlebih ini, seperti itu. Kemudian ini nanti demonya di akhir aja. Jadi view modifier sama view extension itu salah satu keunggulan dari CVUI, mana kita bisa memberi sebuah layer kita, sebuah ekstensi dari sebuah view untuk mempermudah kita membuat sebuah modifikasi terhadap view itu sendiri. Kemudian view modifier itu juga sama, itu sama-sama kita kan dari namanya itu kan modify kan, modifier. Jadi itu untuk membantu kita membuat sebuah konten dari sebuah view. Cuman paling bagus kalau misalnya kita mengkombinasikan view extension dan view modifier. Jadi kita menggunakan view extension untuk memberi sebuah sinteks yang lebih familiar untuk kita. Kemudian di behind the scene kita menggunakan view modifier untuk memodifikasi view kita itu sendiri. Itu ya. Kemudian, nah sekarang kan sesuai dengan topik saya yang akan saya bahas pada hari ini adalah bagaimana kita memigrate UI kit ke CVUI. Ini ya kalau menurut saya ini bagus untuk teman-teman yang ingin promosi di kantor masing-masing, terus kemudian kalian teman-teman membuat sebuah proposal ke senior kalian atau ke lead kalian, saya ingin membuat ini project ini, bisa nggak istilahnya gitu, mempromosikan ke manajer kalau saya ingin migrate UI kita ke CVUI. Nah, nothing is impossible dari teman-teman. Jadi walaupun
sekompleks aplikasi kalian sendiri, kalau kalian ada niat itu semua pasti bisa. Itu termasuk apa yang terjadi di kantor saya juga. Jadi sekarang memang kita ada ada proyek tersendiri untuk ini. Itu juga membantu kita untuk memperdalam bagaimana cara kita migrate dari UI kit layer ke SwiftUI. Nah, tapi sebelum itu kita pahami itu lebih dalam, kita harus tahu bagaimana kita mengatasi itu dari constraint atau limitasi yang kita punya. Pertama, kita harus mencoba POC, proof of concept dari simplest view atau view yang paling mudah dengan minimum atau sangat-sangat kecil bisnis logic yang ada. Kemudian kita harus memahami arsitektur dari aplikasi kita sendiri. Apakah itu terlalu kompleks atau nggak kompleks, atau bagaimana kita harus pahamnya. Kadang-kadang kan setiap company kan ada yang aplikasinya itu ada mix architecture, ada yang dari MVC, MVVM, Viper, Redux masih kecampur-campur gitu. Kemudian kita bingung mau mulai dari yang mana. Itu kan kita harus benar-benar pahami, kita catat, kita mana yang bisa diubah, mana yang belum bisa diubah, kita harus pahami. Kemudian ada juga seperti saya bilang tadi ya, misalkan MVVM, MVP, VIP, MVI itu biasanya straightforward. Cara mengubah CVI UX ke CVI itu gimana? Kalau Viper itu mungkin sedikit ada modifikasi. Kalau Redux itu mungkin karena saya belum pernah punya pengalaman yang deep banget tentang Redux, tapi setidaknya itu kan hampir sama dengan TCA. Itu mungkin sedikit lebih mudah dibandingkan yang lain, dibandingkan Viper. Itu. Kemudian Viper ya, itu kan kalau saya kan nggak akan menjelaskan secara detail apa itu Viper karena nanti kedepannya pasti ada yang mau mempresentasikan tentang Viper. Normal flow itu adalah ada view, ada presenter, kemudian ada presenter yang mempunyai koneksi ke interactor, router, kemudian interactor punya koneksi ke entity, kemudian view itu sendiri punya entity sendiri atau view model, dalam artian sebuah model untuk view-nya itu sendiri, bukan entity. Itu tergantung kita mendefinisikan entity itu seperti apa. Itu normal flow-nya Viper, kita tahu ini ada Viper, ada 5 interaksi. Kemudian ada juga MVVM. Normal flow-nya adalah model view model. Jadi ada model, ada view model. Kemudian view model juga punya koneksi ke model untuk dapetin model. Kemudian pas kita migrate, kita mikir, kalau simple flow itu paling mudah ya. Kita cuma bikin view model kita sebagai observable object. View model itu dalam artian yang digunakan untuk business logic ya. Sebagai observable object, dan itu harus diubah menjadi sebuah kelas. Kemudian modelnya kita buat anotasi publish dan selesai. Sama dengan arsitektur yang lain. Kalau misalkan MVVM atau Viper itu agak-agak ribet, misalkan kita nggak mau mengubah apa yang sudah ada. Kita cuma ingin buat sebuah UI layer yang baru, kemudian kita koneksikan dengan apa yang ada dengan yang sekarang. Istilahnya kita pelan-pelan satu persatu. Gimana caranya kita komunikasi? Nah, itu ada namanya teknik yang akan saya jelaskan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dari cara yang lama dengan cara yang baru untuk mengkoneksi CVI view ke layernya kita. Ini ya migrasi CVI itu nggak terlalu susah karena kita cuma migrate UI layer. Nah, itu yang harus kita ingat baik-baik, bukan business logic, itu cuma UI layernya aja. Kemudian seperti yang saya tadi bilang, yang jelaskan sebelumnya, caranya adalah kita menggunakan sebuah adapter. Adapter ini akan berguna sebagai intermediate object ya, sebagai konektor antara presenter atau view model atau apapun itu yang kalian gunakan untuk mengirim data ke view kalian. Kemudian si view itu akan mengobserve modeling atau datanya dari sebuah adapter. Nah, jadi kita tahu siapakah yang jadi observable object, itu si adapter itu sendiri. Gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang mungkin lebih baik saya masuk ke bagian demo. Tuh, oke. Saya ada menyiapkan sebuah sample app. Jadi kalau saya jelasin sedikit, jangan dicontoh ya codingannya. Yang penting jadi aja sih pas saya buatnya. Jadi ini kan saya jelaskan kan ada dua Viper dan MVVM. Ini masih loading. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu. Nggak ada yang mau tanya ya? Oke. Nunggu demo dulu kayaknya. Nunggu demo dulu ya. Jadi ini ada dua ya, MVVM Viper. Konsepnya sama sih. Aku yang penting ini Viper, ini saya mau update sesuatu. Saya update data, counter segala macam. Terus dari Viper ini pakai router, saya ke MVVM. Kemudian dari MVVM itu MVVM nggak ada apa-apa ya, cuma update gini doang. Saya kan cuma mau menunjukkan bagaimana kita bisa
bisa menggunakan CVUI di sini. Istilah kita sekarang pengen ngubah. Saya nggak pengen pakai UI view controller, nggak pengen pakai table view controller di sini. Saya pengen ganti pakai CVUI view. Gimana caranya? Nah sekarang saya mulai dari MVVM CVUI ya. Ini ada cheat-nya. Nanti kalau misalnya saya nggak bisa ada masalah di demo. Jadi pertama yang pasti kan kita import CVUI. Kemudian ada namanya kita buat sebuah kelas. Bukan kelas, sorry. Struct. Misalkan kita sebuah CVM CVUI seperti ini. Itu sebuah view. Pastikan kita mempunyai namanya body. Mana enggak keluar ini. Oke. Ini ya. Kalau di CVUI ini sekalian kita belajar, nanti saya jelasin apa itu view extension segala macam. Itu nanti kita di sini ada cheat-nya juga di sini. Kita cuma butuh list kan. Cuman biar lebih enak lihatnya mungkin saya kasih vstag aja. Dulu kemudian saya kasih list sini. List itu biasanya pasti meminta sebuah binding data. Datanya gimana seperti itu kan. Nah, karena saya belum kasih apapun di sini, ini saya akan menjelaskan apa namanya. Tadi kan ada banyak banget property wrapper ya. Nah, yang di sini kalau di sini paling simpel kalau kita buat sebuah CVUI layer itu kan biasanya kita menggunakan namanya state object view model. Ini kemudian kita buat yang namanya MVVM view model. Misalkan di sini saya buat aja di sini lah. Sini ada. Saya copy, saya taruh di sini. Oke. Saya di sini. Oke. Kemudian saya buat sini saya copy aja lah biar nggak buang waktu. Saya kasih di sini. Sini ada preview. Nah ini keuntungan dari CVUI juga. Pertama gini ya konsepnya. Kita ada yang namanya kelas yang digunakan untuk mengobserv modeling data untuk view kita. Nah, model yang akan kita expose adalah publish, yaitu kita kasih anotasi publish, anotasi property publish. Dalam artian ini kita memberitahu CVUI kita bahwa ini adalah variabel yang property yang kita bisa gunakan di CVUI layer seperti itu. Kemudian di sini dan jangan lupa kita harus mengubah model kita conform ke identifiable dan kita bisa menggunakan ID. ID itu bisa apapun ya, kita bisa gunain yang penting bisa mengidentifikasi kalau ID tersebut untuk mendiving antara satu objek dengan objek satu model dengan model yang lainnya seperti itu. Kemudian ini biasanya kita nggak perlu ini sih sebenarnya kita nggak perlu ini saya buat kayak gini karena saya pengen update counter kita +1. Makanya paling mudah seperti ini caranya. Jadi saya akses indeksnya secara langsung, bukan akses modelnya. Sebenarnya ini bukan best practice ya. Kalau best practice harusnya kita nggak menggunakan indeks, tapi kita langsung menggunakan model seperti ini. Kemudian kita update-nya nggak melewati indeks, tapi melewati ID, identifiable. Karena kita sudah punya identifiable dari setiap model, kita harusnya bisa mengfilter sesuai dengan ID yang kita punya. Seperti itu. Itu satu ya. Dari best practice-nya. Kemudian ini ada vertical stack, ada elemen vertical stack dalam artian vertikal berarti berjajar secara vertikal dari atas ke bawah. Kemudian ada list itu untuk seperti table view seperti itu. Kita kasih binding data di sini, kemudian kita akses indeksnya, kemudian kita kasih horizontal stack. Kalau ini vertikal, ini sekarang horizontal dalam artian kita menjajarkan elemen secara horizontal dari kiri ke kanan. Kemudian saya kasih spacer supaya ada di tengah-tengah ada jarak. Nah, kemudian pas kita on appear, ini life cycle di CVUI itu kalau nggak salah itu ada on appear sama on disappear ya. Itu kalau on appear setiap kali si view-nya itu muncul di layar kita. Itu akan kita bisa memanggil apa yang kita namakan fetch data di sini. Kita ngambil data, kemudian dari database, kemudian kita ambil kita modeling data, kemudian kita pakai. Ini paling simpel seperti ini. Nah, apa itu preview? Preview itu digunakan kita untuk kita melihat ini ya secara sebelah kanan ya. Ini
secara saya ini lagi. Nah, ini kadang-kadang preview nggak stabil. Nah, misalkan ini ada preview, kita bisa lihat di sebelah kanan kita, kemudian kita bisa main-main di sebelah sini, kita lihat secara langsung seperti apa sih pergerakannya, seperti ini ya. Ini ya, ini contohnya. Contoh bagaimana dia reaksi terhadap model secara langsung, secara live dengan preview. Kemudian, nah tadi kan saya jelaskan namanya view extension sama view modifier. Itu extension misalkan kita mau kasih, misalkan ya paling gampang di sini, misalkan si teksnya ini kita mau kasih fontnya itu misalkan headline, kemudian kan ini berubah sini jadi headline, kemudian saya mau kasih foreground color red, misalkan seperti ini, seperti ini kan. Nah, tapi saya ingin nge-reuse ini di tempat lain, ini teks, kita bisa buat sebuah namanya extension dari sebuah itu apa ya, view ya, kalau nggak salah view, ya function, kemudian kita bilang di sini adalah misalkan red headline seperti ini. Mungkin kalau nggak salah itu kita bisa buat self dot, saya copy ini seperti ini. Kemudian kita di sini kita buat red headline. Nah, itu sama. Nanti ada yang salah, mungkin saya lupa. Ups. Kurang apa ini ya? Lupa saya. Gue biasanya pakai ini view modifier sih. Belum pernah nyoba pakai yang Iya, view modifier. Iya. Kamu view modifier juga bisa. Lupa ingat sintaksnya. Untuk extend kita biasanya ada, kalau nggak salah ini some view sesuatu ya di sini. Nah, ya kan some view. Ya, ini namanya extension ya. Nah, kemudian ada juga nanti katanya Mas Niko itu view modifier. Itu kita juga bisa membuat namanya modifier. Apa lagi nih? Udah bisa nih. Nah, kita bisa buat namanya view modifier. Misalkan kita buat sebuah struct red headline modifier. Itu view modifier head. Itu biasanya dia akan bilang sebuah body content ya. Oke, content font. Saya copy ini ya. Ini juga bisa buat kayak gini. Kemudian di sini, kemudian kita bisa di sini langsung pakai modifier red headline modifier seperti ini. Itu juga bisa. Cuman kalau misalnya kita nggak mau, kalau misalnya ini kan kita terlalu ini ya, kita harus tahu kita mengekspos internal. Misalkan kita membuat modularization, kemudian kita mengekspos modifier kita nggak pingin, kita bisa pakai namanya extension di sini. Jadi kita bisa gini, kemudian kita bisa buat self dot modifier red headline modifier seperti ini. Nanti di sini pas kita manggil si red headline modifier, itu akan otomatis si red headline otomatis akan memanggil si ini bodinya view ya. Kalau salah itu harusnya kurang sesuatu juga nih. Ingat nggak Amonik? Oh bener kok. Ya, ini ya, sama-sama bisa berjalan seperti itu. Ini adalah perbedaan dari view extension sama modifier.
Ini biasanya kalau modifier kita nggak mau expose, kita expose-nya bisa melewati view extension seperti itu. Itu bedanya view modifier sama view extension tadi. Nah, sekarang kita balik lagi ke topiknya. Bagaimana kita memigrasi dari UI Kit ke CVI layer. Oke, sekarang kita sudah jelas kita ada ini. Nah, pertama kita lihat di bagaimana kita mengkonstruk presenter kita di di view controller. Oke. Kalau misalnya kita cuman modifikasi secara langsung, nggak mau pakai ribet-ribet, misalnya nggak masalah, ya kita tinggal ngubah ini yang lama ya. Ini view model yang lama kita ubah jadi kan observable object. Kemudian kita ubah ini jadi publish, itu otomatis. Nah, sekarang kita kalau misalnya kita ada konsepnya, kita nggak mengubah, apalagi company yang pakai A/B testing ya, kita nggak mengubah codingan yang lama, kita mau stay stuck yang terbaru tanpa memodifikasi apapun yang terjadi di tempat yang lama. Dan kita kan tahu kan, setiap kita membuat sebuah codingan, apalagi yang benar-benar sudah terorganisir, kan biasanya kita kan lebih fokus yang namanya kita sudah abstraction terhadap sebuah protokol ya. Dan kalau misalnya kita bisa seperti itu, kita bisa membuat sebuah namanya adapter di sini. Kita buat sebuah new file. Misalkan adapter ya, saya buat misalkan di sini MVVM adapter. Misalkan seperti ini, saya buat seperti ini. Saya buat kelas. Ini acting sebagai observable object. Kalau nggak salah itu butuh CVI ya, observable object itu foundation. Kurang tahu, nanti aja ceknya. Kemudian kita harus butuh yang namanya kita butuh sesuatu untuk memodeling data kita kan. Pertama kita lihat dulu. Misalkan saya nggak ingin merubah model yang lama. Jadi ini istilahnya yang dulu itu kan nggak ada identifiable kayak gini kan. Nah, saya nggak mau. Saya ingin, berarti otomatis kita harus membuat sesuatu yang baru di sini. Membuat struct baru, misalkan CVI, misalkan MVVM new model, misalkan seperti ini. Kemudian kita kasih berarti kita harus kasih dia sebuah identifiable, itu butuh sebuah ID kan. ID-nya kita bilang aja di sini ID-nya paling gampang UID. Itu paling gampang nih. Kemudian kita one to one mapping lah istilahnya kita pakai nama yang sama, adanya string sama var counter seperti itu. Kenapa saya buat dua ini? Karena misalkan di company kalian nggak ingin nge-touch yang lama, kalian ingin tetap konsistensi, kita pindahin satu demi satu, step by step. Jadi kalau misalnya kita ngubah secara langsung lama, asalkan kalau company kalian bilang boleh nggak masalah ya silahkan. Kalau misalnya kalian pinginnya tanpa merusak sesuatu yang lama, saran saya kita buat copy dari yang lama, tapi kita buat struktur yang baru. Misalkan ke depannya mungkin aja di CVI view yang baru kita perlu elemen baru kan. Jadi kita kan gampang, kita tahu ini digunakan untuk CVI. Maka dari itu kita buat sebuah copy yang bisa kita scale ke depannya untuk CVI view, hanya untuk CVI. Kemudian kita ada adapter nih. Jadi kita publish variable modelnya apa? Modelnya adalah MVVM new model seperti ini kan. Nah, kemudian apa tadi? Ada apa lagi ya di view model itu ada database, ada ini kita lihat seperti ini. Kemudian kita kemudian kita copy beberapa yang penting. Database itu nggak penting sih sebenarnya. Ya karena kita udah manggil di view model yang itu ya, berarti kita di sini harusnya ada ada si view model yang lama. MVVM. Itu sebenarnya yang bagus itu menggunakan protokol ya, tapi karena view model saya ini belum ada protokolnya, jadi saya kasih protokolnya aja deh. Ini misalnya update misalnya seperti ini ya, update model
Makanya kemarin saya kasih contoh yang penting jadi sih. Misalnya seperti ini, kemudian kita ada ini adalah ini objek. Nah, seperti ini ya. Otomatis kita harus ngubah yang lama karena pas saya kasih demonya itu saya nggak pakai delegate. Kemudian di sini ada juga ini nggak usah sih. Ini aja sih. Sebenarnya ini, kemudian kita ada view model delegate. Oke, kemudian kita taruh ini di adapter. Kita taruh ini di adapter set. Nggak auto complete. Oke, kemudian setelah kita punya ini, pas kita setup, misalkan kita setup adapternya ya, itu kita setup adapter itu view model. Nah, jadi pas si view modelnya itu melakukan operasi kan dari view kita pas kita manggil sebentar, si view mana si view nya ini ya fetch. Ini kan harusnya saya kasih sebuah protokol juga untuk sorry ada action ya, sebentar, protokol. Nah, ini kenapa kita harus menggunakan namanya abstraction yang bagus. Karena dengan menggunakan abstraction, itu gampang ke depannya. Nah, sekarang kita punya, jelas nih ya, yang lama. Sekarang kita jelas, biar lebih mudah menjelaskannya. Ada fetch, ada update. Nah, sekarang otomatis si adapter kita juga harus mempunyai namanya action. Fetch dan update. Tapi dia ngerut kemana? Ke view model. Ini ngerut ke fetch. Nah, pas kita dapat modelnya, kita self.models. Kita models yang dari itu kita map, compact map. Kita modeling ke objek yang baru, new model. Name $o.name, kemudian $o.counter. Tanpa mengubah sesuatu. Nah, seperti ini. Ini adapter. Jadi si adapter akan digunakan untuk si SwiftUI view. Kita balik lagi ke SwiftUI. Si SwiftUI ini kita ignore ini ya. Ini kan tadi kan kalau misalkan kita nggak masalah kita buat sesuatu objek yang baru untuk ini. Tapi sekarang saya akan memberikan contoh untuk misalkan kita tidak boleh mengubah sesuatu yang kita tidak boleh membuat sesuatu yang baru, tapi kita menggunakan apa yang ada. Jadi sekarang kita view modelnya adalah si adapter. Tapi kalau di sini itu set object atau observe object itu tergantung bagaimana kita mengkonstruk si view model kita dari awal, si view-nya kita sendiri. Kalau misalkan dulu kan kalau di perusahaan saya kan ada kita menggunakan namanya resolver ya. Jadi kita ada kontainer, kemudian pas kita meregistrasikan sebuah view kan kita ada builder. Seperti itu. Kalau misalnya kan tergantung. Ini kan dulunya kan kalau kita membuat sebuah view controller, kita create-nya di sini secara langsung. Kemudian di sini kan harusnya kan saya, ini kan yang bagus kan sebenarnya kita buatnya di sini ya, vc.viewModel.
Ini misalnya seperti ini, coba saya tambahin dulu, saya benerin yang lama dulu. Itu contoh yang apa, saya benerin yang lama, struktur yang lama, kemudian saya ada adapter di sini. Jadi si adapter akan berakting sebagai bridging antara si UI view dan dan layer yang lama. Nah, kemudian biasanya, terus bagaimana kita menampilkan ini di view kita? Otomatis kita harus ngubah ini menggunakan UI hosting controller. Kalau teman-teman tahu yang namanya UI hosting controller, ini kan masih cara yang lama ya. Sekarang saya akan ubah ke menggunakan UI hosting controller. Jadi misalkan saya buat yang baru, script. Root view. Nah, kita kasih root view-nya siapa? Root view-nya adalah MVVM CVI. Dia minta view model dan minta body. Ini harusnya bodinya nggak usah sih. Let view model. Adapter. Siapa kasih adapter? Otomatis kalau misalnya kita, tapi kan karena tadi kita buat ini tergantung ya, ini terserah ya. Kalau kita membuat observe object dari luar juga boleh. Dari gini juga nggak masalah. Adapter otomatis adapter, tapi si adapternya dia akan membuat sebuah view model sendiri, kemudian delegate itu sendiri. Oke. Ya, seperti itu. Ya, biar lebih ini mungkin ini sih. Biar ada perbandingan apple to apple sama yang lama, saya buat seperti ini. Adapter. Oke, seperti ini ya. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya kalian nggak bingung nanti di sini saya membuat view model juga, misalkan seperti itu. Saya nggak mau ngubah yang lama, misalkan buat yang lama, kemudian saya buat adapternya. Adapter kemudian VM, kemudian saya buat CVM itu delegate-nya adalah adapter. Oke, seperti ini. Kemudian saya buat view-nya adalah MVC UI, kemudian view modelnya adalah adapternya ada si adapter ya, seperti itu ya. Kemudian saya put view-nya adalah view let HC. Kita HC bisa nggak ya? Bentar ya. Saya nggak yakin nih jalan atau enggak nih. Bentar. Pasti ada error nih. Oh, saya hapus preview ya. Misalkan biar enggak ini, karena preview akan berjalan sama pas compile time juga. Ternyata bisa jalan.
Nah, bisa sekarang. Jadi kita punya CVUI view, kita berhasil migrasi tanpa mengubah sesuatu di misalnya view controller. Tadi kan saya cuma komen ini, saya ubah namanya sama nih, isinya yang kita buat cuma isinya doang. Kita cuma mengubah beberapa sintaks seperti misalkan bukan ngubah ya, saya memodifikasi supaya lebih bagus saja, karena seharusnya view model memang ada protokolnya. Kita depend on abstraction ya, bukan inheritance. Nah, itu seperti ini contohnya. Kemudian sekarang kita bisa menggunakan ada bug di sini, bugnya karena saya belum. Oke, kita lihat apakah bugnya. Adapter, kita lihat adapter. Kita lihat apakah nggak kepanggil di sini. Itu pas nge-tap bukannya ini update ya? Iya. Sorry. Iya, benar. Ini harusnya di-update. Jadi ini harusnya ngasih tahu juga. Dikit. Sorry. Benar kamu. Ini harusnya saya ngasih tahu juga. Update model. Cuman ini caranya sebenarnya nggak ini ya. Nggak bagus ya. Karena saya update semua model. Harusnya saya update cuma model yang berinteraksi. Oke, ini kepanggil jelas. Update-nya tadi kepanggil, di adapternya kepanggil karena saya nge-fetch, kemudian saya ada updated, kepanggil ini, kemudian saya update model dengan counter yang baru. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini ya, ini migrasi secara perlahan. Kalau misalnya kalian teman-teman punya ada limitasi dari kantor, misalnya lead-nya kalian misalnya ngomong nggak boleh mengubah, kita nggak mau gini karena kalau limitasi kayak gini, udah kalian kasih solusi menggunakan adapter seperti itu sebagai bridging antara yang lama sama yang baru, seperti itu. Walaupun kedepannya harusnya si adapter ini harus dimusnahkan. Setelah kita yakin semuanya berjalan dengan baik, kita mulai buat view model yang beneran untuk CVUI view. Ini untuk MVVM, Viper itu nggak jauh-jauh beda. Kita juga bisa buat sebuah layer yang baru namanya Viper adapter, kemudian itu berakting sebagai view input. Kalau di Viper kan ada yang namanya input ya. Kita di model kita kan ini ya, update model ini ya. Kita selalu mengupdate si model. Si adapter akan berakting sebagai view input, dalam artian memberikan input ke view, dan si CVUI view akan membaca si adapter tersebut sebagai published property. Ya, itu sih sekian dari saya untuk demo. Ada yang mau tanya di sini? Berarti pokoknya tujuannya itu supaya ini ya. Jadi kalau misalnya eksperimennya nggak jadi gitu, jadi ya, bang tinggal di remove aja yang CVUI, tapi yang lama kan berarti nggak berubah gitu ya? Nggak berubah ya. Kalian cuma tinggal ngapus ini dua ini. Termasuk ini, makanya tadi kan saya buat copy one mapping dengan model yang baru, dan juga ada gunanya. Jadi kadang-kadang itu apa ya, kalau misalnya ada konsep dry, don't repeat yourself, itu kan tergantung, ada bagus ada jeleknya. Jadi kita harus benar-benar lihat situasi sifatnya. Kalau misalkan seperti ini, kalau misalnya kita mereuse model yang lama nih kan tadi kan misalkan mereuse model yang lama, terus kemudian kita ngubah banyak banget ini, tiba-tiba kita nggak jadi, yang istilahnya nggak jadi, terus properti yang tadi kan nggak kepake jadinya, terus kita harus ngubah lagi deh, seperti itu. Makanya kita buat sebuah model yang baru. Yep. Kayaknya contoh yang tadi yang di MVVM View Controller juga yang static function tadi sebenarnya nggak perlu di situ kan ya? Iya, ini nggak perlu di sini. Ini cuman karena kita pas kita manggil, kita membuat sebuah view controller kan paling gampang kayak gini ya. Kita pakai static function terus buat create view controller kayak gini. Biasanya kalau di perusahaan kan ada yang pakai builder, ada yang pakai resolver, ada yang pakai banyak banget lah untuk entry point setiap view controller. Ini contoh aja sih. Nah, kalau ya ini. Nah, kalau di Viper itu
biasanya kalau kita membuat Shift UI ada beberapa yang harus diubah. Contohnya adalah router. Di sini router kan kita pakainya UI view controller ya, sini. Tapi sedangkan di Shift UI view kita nggak punya yang namanya UI view controller. Ya kan, kita punyanya adalah kita harus menggunakan UI hosting controller. Jadi kita harus ubah ini UI hosting controller seperti itu. UI hosting controller. Tapi biasanya dia akan minta type erasure ya. Biasanya dia akan minta sebuah type erasure. Saya nggak tahu nih apakah dia bisa navigation controller. And made available in this context ya. Jadi biasanya dia akan minta sebuah type erasure di sini. Any view atau kalau misalnya kita tahu view-nya kita secara langsung ya kita langsung sebutin aja Viper Shift UI seperti itu. Biasanya seperti itu sih teman-teman. Nah sekarang kita bisa akses navigation controller karena kita sudah tahu. Kalau kita cuman seperti ini dia kan nggak mau karena keblok karena dia nggak tahu konteksnya itu apa sebenarnya, nggak available. Itu ya, itu juga learning point. Oops, ya. Chat, ada yang ngechat. Oh, sip. Ya cuy, ini Mas Ari nih promosi kalau mau promosi. Bisa. Mau tanya dong Mas? Ya. Sebenarnya lebih ke yang wrapper itu sih yang yang ada state object, observe object. Mungkin bisa diulang lagi nggak ya? Jelasin apa perbedaan dari antara state object dan sama observe object. Iya betul. Ya. Masih suka kebalik makanya. Balik ya. Jadi gini teman-teman, perbedaan adalah di ownership. Jadi siapa yang memiliki yang nge-retain si objek ini, si adapter ini. Seperti itu. Kalau saya kasih observe object dalam artian yang membuat sebuah model ini bukan saya, bukan si UI tapi dari luar. Nah, dari luar ini tadi kan siapa? Jadi kan saya nyebut ini dari sini. Ada kita bawa dari luar, kita kirim ke adapter. Nah, sebagai sebagai observe object, bukan state object. Jadi si ownernya bukan si UI view. Paling gampang itu sebenarnya kayak gini, Mas Ari. Jadi misalkan saya buat UI layer baru ya. Mungkin contohnya buat yang baru aja deh, biar lebih gampang. Saya buat struct example view. Kemudian saya buat var body seperti biasa some view. Kemudian saya copy aja lah. Oke. Nah, pertama saya buat state object. Kemudian saya buat sebuah model yang baru ya, misalkan view misalkan namanya apa ya? View model aja lah. Observable object. Sangat seperti ini. Oke. Ini kemudian ini saya buat seperti ini. Oke. Nah, ini gini sih. Biar mudah, saya nggak mau ngapain lah istilahnya. Cuma gini. Example. Oke. Nah, misalkan kita punya multiple kemudian saya punya lagi yang lain namanya misalkan saya punya horizontal stack nih. Oke. Kemudian saya gini aja sih. Kalau gini malah Mas Ari bingung. Mendingan gini aja. Saya pakai yang sama, tapi saya modifikasi. Intinya adalah, misalkan saya tadi pakai ini state object. Iya. Kemudian saya menginstansiate si state object dari diri saya sendiri. Oke. Tapi dari sini kan si adapternya minta view model ya. Berarti otomatis saya harus bisa nggak ya kayak gini? Kita coba aja. Nah, kemudian kalau kita membuat sebuah subview, misalnya kita buat sebuah struct subview misalkan card view lah. Oke, kita buat saya copy
Tapi si card view ini pingin si card view itu adalah ini horizontal structure. Oke. Kemudian saya ganti ini sebagai sebuah card view. Oke, pertama penting ini si tadi kan kita pakai view model ini ya, pakai si view model. Sorry, bukan card view, list. Biar kelihatan lebih jelas. Nah, sekarang si list itu kan menggunakan ini harusnya List view. Oke. Si list ini kan menggunakan view model, ya kan, sama-sama menggunakan view model kan. Cuman dia kan kepemilikannya bukan dari si dia sendiri, tapi dia ngobserve dari atasnya, dari si parent. Jadi ownership-nya bukan si list view. Si ownership adalah atasnya. Jadi dia mengobserve dari atas. Jadi dari sini pas kita membuat sebuah list view, si bawah ini dia kan minta sebuah view model. Nah, tapi dia minta observe object. Apa yang dia observe adalah view model dari sini. Dari si MVVM CVI view, karena si MVVM CVI view adalah yang memiliki ownership dari adapter, karena kita buatnya di sini. Nah, kita buatnya di sini, set object di sini. Itu sih. Jadi perbedaannya adalah ownership, lebih ke siapa yang membuat, siapa yang menginstantiate view modelnya. Kalau yang menginstantiate si observable object adalah si parent-nya, jadi si parent-nya harus membuat itu sebagai sebuah state object. Karena dia akan mengalokasikan keberadaan instansinya dia terhadap view-nya itu sendiri. Jadi setiap kali si view-nya itu misalkan ada state change, kemudian render view-nya kan, tapi dia kan menggunakan state object. Tapi karena dia menggunakan state object, dia tidak akan membuat sebuah instansi yang baru. Karena itu adalah kegunaannya state object. Akan tetap menggunakan instansi yang sama karena dia yang pemiliknya adalah si MVVM CVI. Tapi kalau si list view, setiap kali ada misalkan kita re-render view ada state change, misalkan di sini ada state-nya ini berubah nih, misalkan si counter ini berubah, maka ini kan render baru lagi kan, otomatis ini juga akan render baru si view model adapter, karena dia observe object, dia render baru, dia akan mencoba untuk karena dia render baru, tapi karena kita mengepas si view model dari atas, dia akan mengobserve si kepemilikannya bukan si list view tapi si MVVM CVI. Jadi istilahnya dia tidak akan membuat sebuah instansi yang baru karena dia hanya mengobserve instansi state object dari atasnya, dari si parent-nya, seperti itu. Jadi lebih ke kepemilikan sih, siapa yang membuat view modelnya itu. Itu sih. Ini akan lebih berguna kalau misalkan Mas Ari membuat subview dan si pemiliknya dari si parent. Ini kan si parent-nya si yang paling atas kan ini. Jadi dia nurunin observe object ke bawah, seperti itu. Ke subview-nya, seperti itu sih. Itu sih. Kalau misalkan di list view-nya pakai state object lagi, apa yang akan terjadi adalah kalau misalkan kita buat seperti ini ya, dia akan mempreserve punyanya dia sendiri, si list view-nya sendiri. Dia akan mengignore apa yang ada di parent-nya. Seperti itu. Walaupun kita nge-passing view model dari atas ya. Seperti itu. Iya. Saya pernah baca artikel di mana, mungkin kalau nanti saya nemu saya copy artikelnya. Oke. Tentang itu sih. Oke. Ya, udah lumayan tercerahkan sih. Thank you. Sip. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak salah state object itu ini iOS 14 kan ya? Iya, kayak tadi saya bilang itu kenapa saya bilang production itu lebih bagus mulai start dari iOS 14. Karena state object, kalau nggak ada iOS 13 kalian harus menghandle manajemen instance kalian sendiri manually. Kalau kalian menggunakan observe object, karena setiap kali misalkan ya kita di sini pakai observe object, terus kemudian kita instance kayak gini kan kayak gini. Setiap kali ada state change, ini kan di dalam adapter kita ada namanya instance, misalkan sebuah loading state, misalkan kayak gitu. Loading state-nya pertama kita sedang nge-loading sebuah network request. Kita lagi loading, kemudian state-nya berubah. Padahal kita ngarepnya itu masih loading, tapi state-nya akan kembali ke initial state karena kita buat sebuah instansi yang baru. Karena dia akan merender sebuah instansi yang baru lagi. Makanya
agak susah manajemen state-nya kalau di iOS 13 karena belum ada state object. Nah, cara yang tadi itu yang biasa saya lakukan sih, Mas. Yang kayak Aha. observe object langsung initiate si Itu objek. ya. Iya, betul. Itu loh, suka bagi gue dulu kayak gitu juga pas baca-baca pas di run ternyata banyak bug gitu jadinya. Karena itu Ya. ke-reset terus ininya. Riset terus, iya. Datanya. Iya, Careful. iya. Kalau Mas Ari, tapi juga careful misalnya Mas Ari pakai state object, terus di sini juga state object. Nanti malah kalian jadi punya dua state yang berbeda. Itu juga careful. Iya, Jadi iya. harus benar-benar hati-hati. Ini ada pertanyaan, App Agoda udah nggak support iOS lama ya? Oh, masih support. Untuk sekarang masih support. Ini apa ya? Off the record project baru. Jadi saya belum dirilis. Kemungkinan next year. Berarti Kalau kalau misalkan mau initiate langsung objeknya gitu, better pakai state object berarti ya? Kayak cara yang di atas gitu ya? Ya, betul. Karena ownership-nya jadi jelas. Yang punya kan si parent-nya. Gitu. Oke. Kalau tadi kan pertama kenapa saya pakai observe object juga karena saya karena kita dari awal kita mengeset dari luar. Gitu. Karena kita masih harus nge-setting banyak hal di sini kan. Nah, pemiliknya dari luar gitu. Itu sih. Oke. Mas, aku pengen nanya sih tadi yang tentang state object. Tentang apa? Tentang state object tadi. Ya. Kalau misalnya list view-nya itu state object lagi, berarti si state object-nya ngikutin si parent-nya, tapi kepemilikan state object-nya punya dirinya sendiri berarti. Itu sebenarnya nanti gimana ya? Mungkin contohnya susah jelasinnya juga. Mungkin Mas Niko pernah pengalaman nyoba itu state object dan state object? Belum pernah sih. Tapi ya gue kira sih ini jadi kayaknya di-assign pas awal ke assign yang dari parent, tapi kalau ada perubahan dia nggak ngupdate ke yang parent kan berarti? Iya, setahu saya juga gitu. Dia nggak akan ngupdate yang parent karena pemilikannya si list view. Sampai gini ya. By the way, tapi ini jalan nggak ya? Mungkin nggak jalan. Oh, jalan ternyata. Kita lihat mungkin masih bisa jalan. Cuma karena use case-nya masih terlalu lemah, jadi kita nggak ngelihat. Tapi kita lihat aja dulu. Sebagai apa namanya? Oh, malah kosong di sini. Ya mungkin itu bug-nya karena itu ya. Karena dia nge-fetch, kemudian kita observe ini, tapi karena dia punya ide sendiri, jadi dia masih kosong sebenarnya. Itu mungkin juga bisa jadi seperti itu. Coba kita buat jadi, lagi. Nggak ke-update lagi. Iya, nggak ke-update lagi, benar. Nah, sekarang kalau misalnya kita ubah ini jadi observe object. Oh, enggak sih, karena kita delegate-nya nggak kita set di sini. Makanya nggak update. Juga salah satu contoh. Kita belum nge-set delegate di sini. Delegate-nya harusnya kita set juga. Oh, gini aja. Gimana kalau misalnya kita observe object, tapi sini state object. Karena kalian juga penasaran kan? Kalau yang ini saya belum pernah nyoba. Siapa tahu ada, ini pasti juga belum keluar karena kita nggak set delegate tadi. Oke. Ternyata masih bisa ya. Tapi mungkin kepemilikannya di memori atau di ini mungkin ada use case tertentu yang saya kurang tahu, mungkin nanti akan membuat kesalahpahaman. Makanya tidak recommended. Mungkin seperti itu.
karena kita membuat dia sebagai state object. Mungkin pas kita mungkin di sini update, kemudian ada sesuatu hal yang lain, mungkin aja ada masalah. Itu sih. Karena saya juga belum pernah nyoba. Mas Niko pernah nyoba? Belum, tapi itu bisa dicek kok. Itu yang kayak tadi, balikin ke yang tadi. Terus tapi di MVVM CVUI-nya di dalam VStack-nya tambahin apa baru gitu yang baca dari view model. Bisa kelihatan. Ya. Bisa kelihatan kan jadinya dia ngupdate atau enggak. Apa tadi ya? Models. Ini ya. Count ya kali. Count-nya bukan. Iya, name bener nih. Cuman kalau pertama kali kosong crash nggak ya? Ya. Ini crash ya karena kosong. Bentar. Tadi ini ya kita kirim ke list view, kemudian kita update misalkan update Niko. Nah, harusnya counter ya? Iya, count ya. Sorry. Nah, kita lihat counternya berubah atau enggak. Curiganya sih enggak, tapi enggak tahu ya. Diubah jadi string dulu. Oh iya. Ini 0 ya. Udah saya ubah yang pertama karena saya observe yang pertama itu ternyata masih berubah. Iya, masih berubah. Mungkin ada use case lain yang kita kurang tahu. Misalkan kita buat sebuah operasi di sini yang bikin sesuatu, mungkin ya, tapi kurang tahu sih. Harus kita explore lebih dalam kalau masalah itu. Tapi untuk menjawab pertanyaannya Mas Ari, mungkin lebih enak kalau kita buat ini yang baru sih. VVM, view model. Kita buat baru aja lah. Yang nggak pakai delegate-delegatean. Biar gampang. Saya buat kayak gini di sini, kemudian ini nggak perlu ini. Pas init, saya langsung set. Kan gini ya, tes 1, tes. Terus kemudian kita pakai state object. Kita pakai preview. Oke, kemudian kita kirim itu ke bawah. Tapi dia juga menggunakan state object. Oke. Tapi
Oke, kita buat update di sini, fungsi update. Ada ini juga, adapter mana tadi? Let's convert ada to expected argument dummy VM adapter. Oh. Ada error lagi ya, sebentar. Ini apa nih? Oh, oke, sorry. Nah, yang kelihatan nih. Ini saya ini aja deh. Set. Ini sekarang nggak ada, oke. Saya pakai yang lama. Saya hapus ini. Oke, harusnya jalan sekarang. Oke, berarti sekarang previewnya jalan. Sebentar, previewnya. Oke, sekarang coba kita lihat ya tadi ya asumsinya Mas Niko juga yang apa? Yang update tadi. Mungkin nggak ke-update atau ke-update. Ternyata ke-update. Ini gue baru baca-baca lagi. Jadi state object itu dia di initialize cuma sekali. Jadi pas si list view-nya dibikin, itu kan dia nge-assign tuh. Nah itu tuh dia maintain yang itu aja gitu. Nah kalau mau ngecek yang bedanya tadi, mestinya si di atasnya di parent-nya si MVVM view model dummy-nya itu dibikin yang baru gitu di parent-nya. Makanya dia selalu ngupdate karena yang di parent-nya juga nggak berubah gitu instance-nya. Tapi kalau instance-nya yang di parent-nya berubah, nanti ini yang di dalam list view-nya dia nggak berubah gitu. Jadi beda. Jadi beda, ya. Jadi lebih ke ownership instannya siapa. Nah, mungkin ini lebih jelas mungkin ya. Oh ini masih sama sih. Masih sama. Oh ini masih sama ya, iya. Oh ya karena kita nge-send. Oh ini kalau misalnya kita nggak nge-send gini gimana? Oh ini pasti beda ini mesinnya. Pasti beda ya karena dia punya instance beda-beda masing-masing. Ya, ini ya punya instance beda-beda masing-masing.
Kalau mau kayaknya sih ini gue curiga ya. Lu tambahin button gitu misalnya di bawah list view itu, di bawah yang if-let model text, tambahin button. Nah kalau pas di tab, lu bikin view model baru. Oh, View modelnya Ya. lu assign ini value baru gitu. Mestinya sih kalau gue pengertiannya benar, jadi beda nanti. ini ya. Kita assign tuh. Oh nggak bisa ya? Iya, get only property. Susah juga ya ini. State object view model. Mungkin itu nanti jadi observasi buat teman-teman sekalian juga sih yang lain. Kalau misalkan mau mencari tahu gimana perbedaan biar lebih nyatanya kayak gimana. Gitu. Yap. Itu saran sih. Buat ngoprek-ngoprek. Ya, atau mungkin gini aja Mas. Ini mungkin nanti kelihatan sih kalau kayak gini. Mungkin loh ya. Nggak tahu karena saya karena si listnya ini ngerender update, nanti update masih ini ya ternyata. Soalnya itu di override sama yang atas kan sama Iya, sama di override yang atas iya. yang Yang dikirim ke bawah. Kecuali kalau kita buat kayak gini, nah itu mungkin nanti pasti beda karena dia punya ini sendiri. Ya. Ya, ini kita research masing-masing dulu. Nanti kalau ada yang nemu share-share ya tentang state object ini. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, berarti sampai di sini dulu. Thank you banget nih Mas Michael. Sama-sama. Asik, ini jadi Saya- ada apa ya, guide buat migrasi dari UI Kit-nya. Jadi intinya sih jangan sama di replace ya yang ada, mendingan ditambahin file-file baru. Nggak apa-apa di repeat juga, soalnya kan nanti kalau nggak jadi tinggal dihapus gitu ya. Nah, Betul. kalau misalkan udah sepenuhnya migrasi gitu kan ada double tuh. Yang sebelumnya itu baiknya gimana itu? Apakah dihapus atau gimana? Dan yang gimana nih? Double yang gimana? Maksudnya double yang 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 kan ya. tadi kan apa namanya misal bikin model nih, modelnya kan ada ya let's say ada ide. ya yang baru iya. Otomatis Terus? kan kita kayak buat 2 kali yang kayak tadi Mas Mikael demoin kan. Nah, Iya, yang iya. sebelumnya itu kalau misalkan kita udah sepenuhnya migrate, nah itu gimana tuh, apakah dihapus atau gimana gitu? Nah, itu tergantung Mas Ari berani nggak ngapus. Kalau saya pasti kita hapus karena kita nggak pakai lagi kan. Otomatis kan itu kan karena model yang lama kita pakai untuk UI yang lama. Sekarang kita udah ganti ke UIC UI view. Jadi lebih baik kita hapus saja yang lama sekalian. Itu salah satu keunggulannya. Biasanya kalau kita kan karena kita A/B testing, itu keunggulannya A/B testing gitu sih. Misalkan sih kita udah beneran udah tahu yang terbaru apa namanya berjalan dengan baik dan benar. Ya udah, yang lama kita hapus saja. Oke. Nah, mungkin dari segi penamaannya juga kan agak sedikit berbeda mungkin ya dengan yang sebelumnya. Karena kan objeknya kan sama gitu. Nah, apakah itu kita perlu refaktor lagi, maksudnya di-replace dengan nama yang lama atau gimana tuh, Mas? Kalau itu pilihannya preferensinya Mas Ari sama kantor. Biasanya gitu. Kalau saya sih mungkin lebih, kalau saya sih tetap akan nama yang baru ya, karena kita kan membuat sesuatu yang baru dan modelingnya kalau si view kan pasti bukan view controller lagi, pasti udah view. Kemudian modelingnya juga pasti sedikit lebih berbeda, pasti ada perbedaannya juga. Kalau saya pasti akan buat nama yang baru.
akan saya keep namanya. Oh, oke. Kecuali kalau itu nggak apa ya, kalau misalnya memang mau diubah ke nama yang lama dan itu tidak akan yakin tidak akan membuat sesuatu bug atau broken, ya nggak apa-apa. Tergantung kesepakatan. Oke. Iya juga sih. Siap. Oke, thank you Mas. Oke. Thank you semua udah pada hadir. Thank you Michael. So have a nice weekend. See you next week. See you next week. Thank you. Thank you guys.